Kalau saja tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada dakwah, maka beliau katakan berarti tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan dakwah. Ini mungkin bapak-bapak jarang dengar kalimat ini mungkin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang sering kita dengar, yang saya bacakan di mukadimah tadi, Allah menantang kita semua. Allah bertanya, dan pertanyaan Allah nggak perlu dijawab karena nggak ada jawabannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Tanya sama ustaz deh, tanya sama semua ulama, apa makna qaulan? Qaulan itu maknanya dinan, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Mimman da'a ila Allah wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Allah pisahkan dakwah dengan amal saleh. Jadi tak semua orang yang beramal saleh itu berdakwah. Ya, banyak orang ahli salat, rajin sedekah, bayar zakat, dia rajin haji, umrah, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud, tapi tak berdakwah. Nah, maka dipisahkan di sini. Siapakah yang agamanya, kata Allah, yang perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Tidak ada. Nah, saya pernah mendengar di kajian seorang ulama, hadirin kalian, beliau mengatakan tidak ada amalan di dalam Islam yang pahalanya melebihi pahala dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak. Ayo Pak, ngajak orang kafir masuk Islam, ngajak orang di luar masjid ke dalam masjid, ngajak orang yang tidak sunnah hidupkan sunnah. Kalau saja tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada dakwah, maka beliau katakan berarti tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan dakwah. Ini mungkin bapak-bapak jarang dengar kalimat ini mungkin. Iya. Dosa yang terbesar di dalam Islam itu adalah dosa meninggalkan dakwah. Saya kaget, Pak. Asbab dakwah ditinggalkan orang-orang murtad. Gara-gara dakwah ditinggalkan, masjid-masjid kosong. Dari rahim-rahim wanita muslimah lahir bayi-bayi kafir. Itu kalau dakwah ditinggalkan, Pak. Jadi dosa terbesar itu dosa meninggalkan dakwah. Beliau sampaikan waktu itu, hadirin mulia, guru saya itu menyampaikan sebuah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dulu Pak, sebelum Rasulullah SAW dihantar ke dunia, yang wajib berdakwah itu hanya Nabi saja. Kalau bukan Nabi, ibadah saja. Kalau Nabi mau meninggal dunia, hadirin mulia, dia kumpulkan kaumnya, lalu diingatkan kaumnya, setelah aku akan datang Nabi yang lain, kalian ikut Nabi itu. Bapak, dulu Bani Israel cuma ibadah-ibadah aja, yang dakwah cuma Nabi Musa dan Harun. Makanya ketika mereka hendak menyeberangi Laut Merah, kata Nabi Musa apa? Sesungguhnya Allah bersamaku, bukan bersama kita. Beda dengan Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa? Abu Bakar juga dakwah. Allah itu bersama dengan orang yang berdakwah. Allah nggak sama dengan orang sholat, Pak. Allah bersama dengan orang sholat dan mengajak orang sholat. Paham?
Jadi dakwah itu mengajak, ayo Pak, mari Pak, mari, ayo ke masjid, ayo Pak salat Pak, ayo Pak, Masya Allah, ayo masuk Islam. Nabi Yunus alaihissalam lelah, capek Pak, difitnah, dimusuhi orang kampungnya. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan dakwah, meninggalkan kampung untuk pergi ke seberang laut. Tahu ceritanya kan, dari kecil kita dengar cerita itu. Lalu Nabi Yunus alaihissalam hadirin sekalian naik kapal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan Makkah pergi ke Madinah itu bukan karena keinginan Nabi Pak, tapi perintah Allah. Nabi Yunus belum datang perintah pergi, beliau pergi di atas kapal. Oh, banyak penumpang, passenger kapalnya. Di tengah laut dihadang kapalnya sama ikan paus Pak. Kata seorang ahli hikmah yang ada di atas kapal itu, ada yang mengatakan dia nahkoda kapal itu ikan sedang menunggu satu orang yang sedang memiliki kesalahan yang sangat besar, penumpang kapal ini. Ikan itu minta orang itu dibuang ke laut, tumbal, dan dia mau makan orang itu. Di atas kapal itu ada perampok, ada pemabuk, banyak pendosa-pendosa, penjudi, dan semua mereka mengenal Nabi Yunus alaihissalam sebagai orang baik, Nabi ini. Maka kata satu orang ahli hikmah tadi, sekarang kita tulis nama seluruh passenger kapal, kemudian kita undi nama siapa yang keluar, dialah pendosa besar itu, dialah yang harus kita buang ke laut. Pak, Nabi Yunus tak pernah mencuri, Nabi Yunus tak pernah berdusta, Nabi Yunus tak pernah berzina, Nabi Yunus tak pernah minum khamar, Nabi Yunus tak pernah berjudi. Seluruh orang pendosa di atas kapal ketakutan, jangan-jangan nama dia yang keluar. Nabi Yunus tenang aja Pak, tidak mungkin, karena beliau bukan seorang pendosa. Dia hanya pergi dari kampungnya, meninggalkan dakwah di kampungnya untuk berdakwah ke tempat lain. Ternyata nama siapa yang keluar Pak? Nama Nabi Yunus yang keluar. Berteriak seluruh penduduk kapal, penumpang kapal, no, tidak, ini pasti sebuah kekeliruan. Ulang lagi, kami nggak mau Yunus yang dilempar ke laut. Mulai dak-dikduk jantung Nabi Yunus Pak. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan dakwah. 2 kali dicabut, nama siapa yang keluar? Nabi Yunus lagi. Kata penumpang kapal, ya udah sekali lagi, kalau masih Yunus yang keluar, kita lempar dia ke laut. Ternyata siapa yang keluar Pak? Yang ketiga kali, Nabi Yunus lagi. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan dakwah. Sekarang Nabi sudah tidak ada Pak. Tanggung jawab dakwah ada di pundak Bapak, di pundak saya, di pundak kita semua. Kalau kita tinggalkan dakwah, kita telah membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Makanya umat hari ini Pak tenggelam Pak dalam lautan maksiat, dimakan ikan paus semua. Bisa difahami ceritanya Pak. Dosa kita apa yang paling besar Pak? Meninggalkan dakwah. Saya sering tanya di majelis-majelis, coba berdiri orang yang pernah mengislamkan orang seumur hidupnya. Ada yang berdiri tapi tak banyak. Mestinya sudah banyak orang yang kita islamkan Pak. Kalau kita mulai berdakwah, Sayyidina Umar ketemu orang kafir, Umar mengajak, hai fulan, masuklah ke dalam Islam. Apa katanya? Hai Amirul Mukminin Umar, aku sudah punya agama, jangan diajak masuk Islam. Di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan, ya Rabb, ya Allah, Umar telah ajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Selesai tanggung jawabku. Kita bertahun-tahun bertetangga dengan orang non muslim, satu kantor dengan mereka, satu kali pun tak pernah diajak masuk Islam, bahkan tak pernah didoakan Pak, bahkan terfikir pun tidak. Dosa macam apa ini Pak? Kalaupun ada orang yang berdakwah kepada orang kafir, dicaci maki sama orang Islam Pak, dibully Pak, dihina. Apa itu goblok-goblok pergi dakwah? Ilmu dulu. Betul gak Pak? Saya sering dihina orang Pak. Tamatan mana dari Sulaiman tuh?
Mana LCMA-nya? Mana kamu gak bisa bahasa Arab kau berdakwah? Saya bodoh, Pak. Tapi alhamdulillah setiap orang kafir yang saya temui, gak satupun yang selamat, pasti saya ajak masuk Islam. Mau gak mau urusan dia. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga mereka. Tugas Allah lah yang mengesankan hidayah ke hati mereka. Paham Pak ya? Jadi mulai hari ini Pak, fikir dakwah itu mesti ada. Bapak naik motor, motornya apa? Honda itu nama kota di Jepang. Sebelum starter sedikit 1 menit 2 menit berdoa, ya Allah beri hidayah orang Jepang ya Allah. Dia telah buat motor, aku bisa ke masjid, aku bisa cari nafkah, bisa nganterin anakku sekolah. Saya mau tanya Pak, berapa kali pernah nggak antum puluhan tahun naik motor Honda Yamaha Suzuki doakan orang Jepang? Pernah? No. Pernah nggak ada niat pergi ke Jepang berdakwah? Ada rencana nih, tahun depan saya mau ke Jepang nih. Saya mau dakwah di Jepang. Ada nggak Pak? Ada nggak masuk dalam dream book kita Pak? Dalam planning kita mau berangkat ke sana Pak? Nanti naik mobil BMW, naik mobil Mercy itu Jerman Pak. Starter itu mobil, ya Allah beri hidayah orang Jerman ya Allah. Itu dai Pak fikir itu. Jadi hadirin sekalian, kita beda dengan kaum-kaum terdahulu. Nabi kita pun berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Dengar baik-baik nih Pak. Kalau nabi-nabi terdahulu, sebelum mereka berdakwah, Allah alimkan. Nabi Musa itu belajar sama Nabi Syuaib mertuanya, tanya sama ustadz, 8 tahun tambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Nabi Musa mondok dulu sama Nabi Syuaib, diberikan Taurat sempurna, baru perintah dakwah, izhab ila Fir'aun. Paham Pak? Nabi Daud diberikan Zabur sempurna, baru berdakwah. Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil sempurna, baru berdakwah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah beri 5 ayat Pak. 5 ayat itu 3 tahun kata Ustaz Israfil kemarin. Tak turun lagi Jibril Pak. Apa ayatnya? Iqra. Bacalah. Rasulullah katakan aku tak pandai membaca. Diulang bolak-balik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Modal 5 ayat 3 tahun Nabi berdakwah Pak. 5 ayat ilmu Nabi. Belum turun Al-Fatihah. Tanya sama semua ulama. Tak akan ada satupun yang membantah perkara ini. Bahwasanya Rasulullah itu mulai berdakwah sebelum diberikan Al-Quran sempurna. Al-Quran telah Allah turunkan sempurna, tapi diturunkan ke dunia secara bertahap-tahap. Kalau umatnya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kalian walaupun 1 ayat. Yasin hafal, ya ayat kursi hafal, juz amma banyak. Tapi kenapa tak ada orang yang kita ajak masuk Islam? Kita baca Al-Quran, hurimat barakatil wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Tak faham maknanya apa. Kenapa? Idza tarakatal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau umatku sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi. Idza azamat ummati dunya, kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, minha haibatul Islam, Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Seperti hari ini kita banyak tapi hina. Banyak orang yang malu mengaku muslim. Saya tinggal di Bali Pak, banyak orang-orang yang di kampungnya di Jakarta pakai songkok haji, sampai di Bali dimasukin ke kantongnya konten. Namanya Muhammad Pak, sampai di Bali jadi Michael Pak. Malu menampakkan identitas keislaman. Nabi-nabi terdahulu dialimkan dulu baru berdakwah. Rasulullah berdakwah dulu baru Allah sempurnakan ilmu yang dialimkan dulu. Ya. Jadi bukan ilmu-ilmu dulu. Kata sahabat radhiyallahu an, kami belajar iman tsumma ta'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu baru belajar Al-Qur'an. Abu Bakar radhiyallahu an hari ini masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau sendiri.
Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel dan Wali Songo mengislamkan satu daratan Jawa, Pak, ketika mereka hidup. Kita mana, Pak? Ya kita urus cuma istri, anak sih. Tetangga nggak sholat, nggak pernah dirisaukan, difikirkan. Satpam yang bolak-balik menjaga rumah keamanan kita, Pak, pernah nggak Bapak satu kali tegur dia, udah sholat kamu? Coba tadi pikir, Pak, jangan kita egois, Pak. Kita merasakan nikmat Islam sendirian, sementara jutaan manusia di luar gelisah hidup tanpa agama. Maka berdakwahlah. Yang mampu jauh-jauh pergilah sejauh mungkin. Yang tak mampu jauh-jauh dekat-dekat saja. Sekitar sini ya, Cilengsi, Bogor, Depok. Sekarang Bogor itu, Pak, di puncak tuh, banjir bandang. Pikir, Pak, ada nggak terfikir mau pergi ke sana, Pak? Aduh, aku mau lihat teman-teman di pengungsian deh, mau ngantar makanan, beras, jangan-jangan baju mereka nggak ada, pampers nggak ada, celana dalam mereka gimana? Kita enak hidup di kamar ber-AC, Pak. Coba bayangkan orang di Kalsel, Pak, direndam banjir gitu, makam masjid, ribuan masjid. Ada nggak menetes air mata kita, Pak? Lihat di Sulbar, Pak, menangis bapak-bapak, anakku tertimbun, anakku. Nangis nggak tuh, Pak? Hati kita hari ini kadang-kadang nggak, no empathy, tak belajar rasa. Nah, maka kerisauan ini hadir. Kita lihat, maaf ya, lihat seekor anjing lari ke tengah jalan, Pak, banyak mobil berlintas, kita halau itu anjing, jangan kamu menyeberang, jangan masuk jalan, nanti kamu kelindas. Hari ini umat manusia, umat Rasulullah berlari menuju jahanam, kita biarkan saja. Maka saya mengajak hadirin sekalian, mari kita berdakwah semampunya. Muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, musannif berdakwah dengan kitab-kitabnya, seniman-seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Saya bikin lagu-lagu religi, Pak, alhamdulillah, Pak, ini Ustaz, aku malah saksinya, orang satu masjid ini saksinya. Penyanyi gereja masuk Islam asbab mendengarkan syair yang saya tulis, Pak. Penyanyi gereja. Jangan dihentikan, Pak. Jangan seakan-akan ada sebagian kelompok manusia ini yang nggak suka ada dakwah di satu bidang itu. Kau jangan dakwah di dunia seni, jangan, kami aja di sini, di radio kami, di TV kami, di pajis kami. Kau tak sunnah, kau bid'ah, kau kafir, kau sesat. Iya, Pak. Hari-hari caci maki. Yang caci maki bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Kalau kata hari ini kita bicara syariat Islam, yang memberontak siapa, Pak? Yang protes siapa? Orang kafir, bukan orang Islam. Coba sekali-sekali antum bicara, mari kita tegakkan hukum potong tangan bagi maling, koruptor. Siapa yang pertama nggak setuju? Orang Islam, Pak. Jadi kami ngobrol-ngobrol kemarin, ternyata setelah dianalisa, di Indonesia ini bukan mayoritas Muslim, Pak. Mayoritas apa? Munafik. Ngakunya Islam, hati kafir. Apa salah satu ciri-ciri orang munafik? Subuh dia tak di masjid. 2 waktu sholat, kata Nabi, berat bagi orang-orang munafik, subuh dan isya. Hati-hati, Pak. Maka untuk menghilangkan kemunafikan di dalam hati, jaga 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, kecuali uzur, Pak. Siapa yang mampu 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maksudnya tak satu waktu pun dia masbuk, imam takbir dia di belakang, tak satu waktu pun masbuk, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Coba, Pak, amalkan hadis ini sebelum mati, Pak. Nggak tahu, kita mungkin 40 hari lagi mati, berarti mulai hari ini, Pak. Usahakan. Banyak yang saya mau cerita lagi hadirin mulia, tapi ini hari jam kerja hari Rabu. Kadang-kadang saya risau, Pak, mikir, nangis sendiri, mikir sendiri, ya Allah, gimana cara menjelaskan kerja ini kepada saudara-saudaraku, ya Allah. Bagaimana mereka ini ya, udah pensiunan ini, bergerak saja biar nggak tunggu mati di dalam rumahnya. Matilah sebagai matinya para sahabat, mati dalam mendakwahkan agama di ujung-ujung dunia. 124.000 orang sahabat Nabi yang meninggal di Jazirah Arab hanya 10.000 orang.
114.000 orang, 114,000 people meninggal di Jazirah Arab, bertebaran di seluruh dunia. Amr bin As di Afrika, di Mesir. Muaz bin Jabal di Yaman. Abu Ayyub al-Ansari di Turki. Sayyidina Bilal bin Rabah di Suriah. Abu Waqqas di Cina. Di Indonesia juga banyak kuburan sahabat, hadirin sekalian. Mungkin kita tak paham aja nama-nama mereka siapa. Mereka berjalan kaki, nggak ada pesawat dulu, Pak. Saya di Cina tuh ada kuburan sahabat di Guangzhou tuh. Mungkin yang pernah ke Cina tahu. Abu Waqqas. Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan, Pak. Bapak mau ke Cina hari ini 6 jam sampai. Maka sungguh malang kita, sungguh rugi kita, Pak, kalau kita pergi kemana-mana tanpa ada niat dakwah di sana. Kalau kita niat dakwah sama dengan kita menanam padi. Kita tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Kalau kita niatkan akhirat, dunia pasti akan dapat. Tapi kalau niat tanam rumput, mustahil tumbuh padi. Kita beli sapi, pasti dikasih tali. Tapi dibeli tali, tak mungkin dikasih sapi. Kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Dunia seperti bayang-bayang, kata ulama. Dan tidak akan ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya, barulah Allah Ta'ala akan perintah bayang-bayang mengejar kita. Dua pilihan, mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Mau mengejar dunia atau dikejar dunia. Semoga Allah beri kita paham. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.